God. Halo, selamat datang di channel Jurnal Nonton. Di video kali ini kita akan memberikan review dan penjelasan ending dari film Swiss Army Man. Bagi kalian yang sudah pernah menonton filmnya, kalian bisa langsung ke bagian penjelasan di menit berikut ini. And without further ado, let's go to the video. You know, I'd always hoped that right before I died. Kalian pernah lihat pisau MacGyver? Sebuah pisau serbaguna yang selalu dibawa tokoh utama dalam serial MacGyver yang versi jadul itu. Nah, itu namanya Swiss Army Knife. Brand pisau ini memang cukup populer, dan istilah Swiss Army sering disematkan kepada hal atau benda yang multifungsi. Nah, film ini sepertinya memang mencatut nama brand Swiss Army tersebut untuk menggambarkan peran dari seorang mayat hidup bernama Manny, yang ternyata tubuhnya itu serbaguna, makanya diberi judul Swiss Army Man. Swiss Army Man menceritakan seorang pemuda bernama Hank yang mencoba untuk gantung diri di sebuah pulau. Untungnya, detik-detik jelang itu terjadi, dia melihat ada mayat yang tergeletak jauh di depannya. Penasaran dong? Dia tunda bunuh dirinya dan ngedatengin tuh mayat. Okay, buddy. Buset, mayatnya bisa ngomong guys. But ini bukan film horor ya. Ini komedi, super kocak dan super unik. Mungkin nggak pernah kalian lihat film yang seperti ini. Apa yang Hank lakuin terhadap mayat tersebut? Dan dijadiin temen tuh mayat. Dikasih nama pula, Manny. Hebatnya, tubuh Manny ternyata juga banyak kegunaan loh. Seperti tangannya yang kuat dan tajam bisa memotong pohon, lalu mulutnya bisa dijadikan senjata tembakan bertenaga angin, bahkan anunya bisa jadi kompas menuju arah. Lalu misi mereka apa sih? Misinya adalah mereka mencoba keluar dari hutan tersebut. So, berhasilkah mereka? Silahkan tonton sendiri. Dijamin gak nyesel. Kamu akan tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku keduanya yang berusaha untuk bertahan hidup, mencari sumber daya, sembari menghibur diri sendiri. Ada banyak humor yang diselipkan, terutama referensi kepada pop culture. Swiss Army Man adalah sebuah film retorika retrospektif tentang orang hidup yang pengen mati, malah mencoba membujuk orang mati agar hidup kembali. Ya, berupaya meyakinkan si orang mati bahwa hidup adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Lah, kebalik ya? Dia aja pengen bunuh diri ya? Peran si mayat hidup ini dilakoni oleh Daniel Radcliffe. Ini anak pasca Harry Potter kayaknya memang sangat bekerja keras ya untuk bisa meluaskan aktingnya ke segala macam peran. Dia pernah jadi villain, pernah juga jadi agen FBI, pernah jadi tentara, petualang, bahkan pernah jadi kambing. Lawan mainnya adalah Paul Dano, anak muda yang berkualitas sebagai aktor maupun sutradara. Kedua dan ini masing-masing diberi peran yang fungsinya saling mengisi. Hank yang depresi dan pemurung dipasangkan dengan Manny yang lucu dan antusias. Mereka berdua beradu akting dengan sangat luar biasa, sampai-sampai kita akan mengira kalau mereka adalah homo. Ada sebuah quote bahwa level tertinggi dari persahabatan antar pria adalah saat orang-orang ngira kalau kamu adalah gay. Film ini termasuk dalam list film terkreatif sepanjang masa versi saya. Bahkan mungkin tingkat 1 dalam listnya. Gimana nggak kreatif? Dari segi plot cerita aja udah unik banget kan? Dimana coba ada film tentang mayat hidup yang serbaguna? Belum lagi dari set produksi, niat betul ya. Mereka banyak sekali membuat properti syuting yang bahannya adalah sampah. Ya, karena kan ceritanya berlokasi di hutan, dan di hutan nggak ada barang-barang selain sampah guys. Jadi properti pun harus dibuat serelevan mungkin dengan set ceritanya. Kreativitas selanjutnya adalah dari segi screenplay, yaitu skenario dan alur cerita. Kemana kedua tokoh bergerak, mereka ngapain aja, mereka ngobrol apa aja, bener-bener gak kepikiran lah bisa begitu. Dan terakhir kreativitasnya adalah film ini bisa menyampaikan pesan moral, evaluasi kejiwaan dan sindiran sosial kemasyarakatan tanpa harus dibuat serius, yaitu dengan membuat metafora. Filmnya juga cukup komplit dengan juga mampu menguras air mata kita, emosional, very touching, dan meaningful. Jadi sebenarnya filmnya tentang apa sih? Ini adalah cerita tentang Hank, seorang yang dikucilkan oleh masyarakat karena segala kekurangan yang ia punya, seperti pemalu, nggak gaul, nggak bisa public speaking, introvert. Saking desperate-nya nih karena tekanan sosial, dia memilih untuk mengisolasi diri dari dunia nyata. Hank ini ya 11-12 deh sama Andrew Ladis di film Shutter Island. Sama-sama kena gangguan jiwa akibat trauma kehidupan dan mau menghindar dari dunia nyata, pengen ngelupain reality atau pengalaman mereka yang terlalu pahit. Akibatnya, keduanya sama-sama berhalusinasi atau delusional. Wait, what? Delusional? Jadi semua ini hanya halusinasi? Nggak sepenuhnya kok. Jika dalam film Shutter Island, teman yang menemani si delusional Andrew Ladis itu adalah Chuck, maka dalam film ini, teman tersebut hadir dengan nama Manny.
Persamaan keduanya adalah sama-sama mempunyai peran untuk mengembalikan si delusional ke dunia nyata. Jadi film ini mengisahkan gimana nasib Hank yang akhirnya mau berjuang menguatkan diri untuk kembali masuk ke dunia nyata, untuk berani kembali berada di antara masyarakat sosial. Dan kebanyakan dari apa yang kita lihat adalah metafora atau simbolisme. Apakah Hank beneran terdampar di pulau terpencil atau pulau itu hanya metafora? Ini ambigu guys. Terserah kepada masing-masing penonton mau anggap yang mana. Bisa jadi itu real karena ada perahu di samping Hank berdiri saat dia akan bunuh diri, membuktikan kalau sepertinya memang dia melakukan perjalanan untuk isolasi diri dengan naik perahu, tapi kemudian kena badai dan terdampar sesuai dengan tulisan di benda-benda dalam opening scene. Help me, I took a boat, got caught in a storm, the hunger and thirst would be more, I'm so bored. Dan nama tokoh utama memang sengaja dibuat Hank Thompson sebagai sebuah anagram dari Tom Hanks' son. Tom Hanks, seperti yang kita ketahui, adalah aktor pemeran film Castaway yang memang menceritakan tentang pria terdampar. Kalaupun dia memang terdampar nih, pulaunya mungkin gak jauh-jauh amat ya, karena habis dia nge-jet skiin si Manny, mereka mendarat di pantai yang dekat dengan pemukiman warga. Namun kamu juga bisa anggap sebagai metafora karena pulau yang berada di tengah lautan adalah bentuk dari kesendirian. Sejauh manapun mata memandang, gak ada orang lain. Ini merupakan kesepian yang mutlak. Oke, terus pertanyaan paling krusial, apakah Manny beneran ada dan beneran bisa bicara? Ataukah hanya delusinya si Hank aja? Jawabannya adalah keduanya. Manny beneran ada sebagai mayat, karena buktinya adalah orang selain Hank juga dapat melihat Manny, seperti polisi, reporter, maupun Sarah. Tapi hanya sebagai mayat beneran yang kaku dan bisu. Sedangkan bagian Manny yang bisa bicara adalah delusionalnya Hank aja nih. Berikut poin-poin yang menjadi catatan dalam jurnal ini sebagai pendukung teori ini. Line Hank di dalam gua saat pertama kali ngobrol sama Manny. You are a miracle or I'm just hallucinate from starvation. Dialog Hank dan Manny saat Hank sedang ditarik beruang. Hank bilang kalau mungkin otak dia menciptakan sesuatu yang indah, yaitu Manny, agar membuat dia terus berjuang. Dan dibalas nih sama Manny yang mengiyakan bahwa mungkin memang otak Hank menciptakannya agar Hank terdistraksi dari pikiran untuk bunuh diri. Line Hank saat Manny bersemangat untuk bertemu orang-orang. What if they meet you and they don't see what I see? Ini adalah bukti paling kuat yang menyatakan kalau The Talking Cops hanyalah delusinya dia aja. Just like Edward Norton terhadap Brad Pitt dalam film Fight Club, Manny menjadi kaku dan bisu di depan orang-orang. Ketika Sarah mendatangi mereka, Manny tiba-tiba mati kembali, menjadi mayat yang sebenarnya. Meskipun Hank udah minta Manny untuk bicara, tapi Manny tetap aja membujur kaku dan membisu. Kembali lagi mengingat opening scene pada adegan kertas yang bertuliskan I'm so bored and I don't want to die alone, adalah tulisan Hank sendiri yang akhirnya memaksa pikiran Hank untuk menciptakan sosok teman hayalan agar dia nggak merasa sendirian lagi. Sebagai objek delusional, Manny sebenarnya adalah perpanjangan pikiran Hank sendiri. Ini terbukti dari beberapa dialog yang Manny ucapkan merupakan representasi dari kehidupan Hank itu sendiri. Contoh, you wanna go home so you can have love, but you run away cause nobody loves you. Menyiratkan hidup Hank yang memang kurang kasih sayang, terutama dari ayahnya, yang pada akhirnya membuat dia isolasi diri dari orang lain. Next, line Manny dalam adegan di bus kayu saat Hank ngarahin muka Manny ke jendela. This is the life I've been forgotten. Ini secara nggak langsung adalah sindiran Manny untuk Hank, bahwa ini loh Hank, hidupmu yang kamu lupain, kok malah milih bunuh diri sih? Padahal hidup itu sudah ini loh. Kemudian ada juga saat Hank menunjukkan cewek baju kuning sedang naik bus. She is too beautiful, I can talk to her right now. What if I say something stupid? Matilah gue. Itu merupakan hal yang terjadi pada diri Hank sebenarnya. Dia tuh pemalu, gak pernah berani, gak pernah bisa ngomong sama cewek. Lalu, bukti yang cukup kuat adalah ketika Manny ngajak kenalan Hank yang berdandan jadi cewek tersebut. Hank secara spontan hendak menyebutkan nama si cewek, tapi ditahannya nih. Namun pikirannya gak bisa ditahan dan tertransfer ke Manny, sehingga membuat Manny dapat sekelabat ingatan dan bisa tahu sendiri nama cewek tersebut adalah Sarah Johnson. Inilah bukti kalau Manny adalah Hank juga. Ingatan Manny adalah ingatan Hank juga. Dan begitu pula sebaliknya, Manny juga pernah mentransfer pemikiran ke dalam otak Hank. Lihat aja dalam adegan di atas pohon saat apa yang ada di pikiran Manny juga terkilas di pikiran Hank. Ada beberapa scene yang tanpa disadari penonton sebenarnya terkoneksi dengan pikiran Hank, bahwa itu adalah gambaran perasaan Hank itu sendiri. Contohnya ketika Manny bersemangat dalam mengingat Sarah, the girl that Hank used to see and hope for love. Saat itu jualah scene-nya dibuat dengan montase Hank party dan dinner dengan Manny semalam suntuk, sebagai simbol dari Hank yang merasakan bahagia ketika memikirkan wanitanya. Dan hebatnya lagi nih, scene-nya tuh sengaja dibuat adegan Sparking Fingers yang menjadi inisiator party tersebut, sebagai simbol percikan yang menyuruh semangat Hank untuk pulang ke rumah.
Lalu ada juga adegan saat Hank dapat sinyal HP, terus dia buka Instagram, kepoin IG-nya Sarah, nengok Sarah sama pasangannya, yang ada malah dia jadi cemburu, sakit hati, dan sedih. Langsung deh suasana hati ini dituangkan ke dalam scene Mbak diserang beruang besar yang datang menyakiti. Sampai-sampai membuat adegan Manny menangis di atas pohon sebagai simbol perasaan Hank yang patah hati. Just remember, pikiran Manny adalah pikiran Hank juga. Sebaliknya, ketika Hank mulai menyadari bahwa keindahan dalam hidup itu bukan hanya tentang Sarah, tapi justru keindahan ada pada diri sendiri, tentang gimana mencintai dan menghargai hidup yang dimiliki, like Hank said, some thought that beautiful enough to keep me going. Saat itu juga scene-nya ditwist dengan cara beruang tersebut berhasil disingkirkan. Oke Den, apa yang sebenarnya hendak coba disampaikan oleh film ini? Film ini mencoba memberikan gambaran kepada penonton tentang di mana psikologi seseorang yang terkucilkan bisa mengakibatkan depresi. Tapi kemudian filmnya juga menyampaikan pesan atau secercah harapan pada sang depresan agar mau survive dalam menghadapi hidup. Korban ini disajikan dalam sebuah proses titik balik seperti Amplitudo, dari yang tadinya mengisolasi diri dan pengen bunuh diri, menjadi orang yang mencoba menerima dirinya sendiri apa adanya, yang kemudian merangkak kembali ke kehidupan nyata untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Ini adalah keindahan yang diturunkan oleh Tuhan sebagai jawaban dari doa Hank itu sendiri. Lihat kembali line Hank berikut ini. You know, I'd always hope that right before I died, my life would flash before my eyes, and I would see wonderful things. But as I was hanging up there, I didn't really see much of anything. But I did see you. Itu artinya Manny adalah wonderful thing untuk Hank. Karena berkat kehadiran Manny lah, Hank punya keinginan untuk kembali ke rumah. Ini bermakna bahwa wonderful thing in life itu ya justru diri kamu sendiri. Diri kamu yang bersemangat untuk menjalani hidup. Berdua, Hank dan Manny saling melengkapi. Hank mengajarkan etika hidup bermasyarakat, sedangkan Manny mengajarkan Hank untuk bisa menerima segala kekurangan. Ada banyak referensi tersirat dalam film ini. Kentut merupakan metafora untuk kebebasan mengungkapkan apapun yang ada dalam hati atau pikiran kita, mengekspresikan diri tanpa perlu takut malu, tanpa perlu takut menyinggung perasaan orang lain, atau tanpa perlu takut menjadikan orang lain merasa terganggu. Kemampuan multifungsi Manny bisa menjadi apa aja dan melakukan segala hal seperti manusia super adalah sebagai metafor dari jika kamu berani menjadi diri kamu sendiri tanpa takut dengan apa penilaian orang lain, maka kamu bisa menjadi apa aja yang kamu mau dan kamu bisa jadi super, melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar untuk bertahan hidup. Kiss scene ini merupakan salah satu scene terbaik yang pernah ada, but don't get it wrong, itu bukanlah bertujuan untuk menyiratkan a gay thing, melainkan sebagai metafor. Lihat baik-baik deh kejadiannya. Ketika mereka tenggelam, ciuman tersebut bisa menyelamatkan mereka, sehingga dibuatlah scene mereka melayang keluar dari sungai. Itu hanyalah perumpamaan bahwa kayak gitulah yang terjadi kalau seandainya kamu dapat mencintai atau menghargai diri kamu sendiri. Just remember, Manny adalah pikiran Hank itu sendiri. Jadi ciuman Hank pada Manny hanyalah simbol untuk mencintai diri sendiri, karena hanya diri kamu sendirilah yang bisa menyelamatkan hidupmu dari tekanan sosial. Ending, Manny yang meluncur pergi adalah sebuah metafor dari hilang sudah diri Hank yang mati. Kini Hank sudah berani untuk kembali ke dunia nyata, berani untuk menjadi dirinya sendiri, nggak takut malu lagi. Ini dibuktikan dengan Hank yang berani kentut depan orang. Jadi wajar kalau Manny pergi. Manny sudah nggak dibutuhin lagi. Tapi meskipun begitu, Manny pergi dengan senyuman toh, karena Manny bahagia bisa melihat Hank bisa berubah. Penonton sebagai objek hipotesis dari film ini. Yang bikin film ini menjadi ambigu adalah bagian very ending, di mana Manny meluncur kembali ke laut menggunakan kentutnya dan dilihat oleh orang-orang sebagai keajaiban yang aneh. Ini terserah kamu mau anggap yang mana. Justru mereka sengaja membuat bingung penonton sebagai eksperimen dari hipotesis film ini, yaitu apakah kita, penonton, masyarakat bisa menerima keanehan orang atau film dan tidak mengucilkannya. You can choose whether you okay with all this weirdness and say this film is amazing, or you may criticize it that the film is too weird for you to accept its logic. Ending itu adalah bagaimana kita penonton diuji sebagai objek dari hipotesis film ini. Apakah kita sebagai penonton mau menerima keanehan yang hanya ada di ending tersebut, hanya porsi minor dari keseluruhan film, and said it was okay, no problem, gak ngaruh kok, filmnya tetap bagus, jangan hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Sebaliknya, kalau kalian merasa film ini gak jelas endingnya, atau ending yang merusak keseluruhan film, maka kalian gak lebih dari masyarakat yang ada dalam cerita film ini, yang mengunculkan sesuatu hanya karena dia berbeda dengan apa yang kalian harapin, hanya karena sebuah faktor minor. And it was beautiful. Oke, beda film Swiss Army Man selesai. This film might be the best film I ever seen, and this came from an original idea, not an adaptation. And thanks for watching.